Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan dan juga kawan-kawan semua yang berada di Rumah Sakit RSUD M. Zain Painan. Pada hari ini seperti biasa untuk acara rutin kita yang untuk juga pembinaan mental dan juga rohani, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kawan-kawan semua dan juga pada para pasien, sehingga kita juga memberikan pelayanan yang juga di rumah sakit ini adalah yang terbaik dan juga bisa memuaskan eh, seluruh yang bisa berkenan juga untuk memakai jasa daripada rumah sakit ini sendiri. Dan seperti biasa kita membahas sesuai dengan tema apa yang terjadi dan apa yang sedang hangat. Dan kebetulan kita kemarin ini baru Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari yang mulia, kita berlebaran dan memang suasananya sudah masih corona sehingga suasana lebarannya juga masih sedikit terhambat. Dan pada hari ini izinkan kepada saya agar bisa menyampaikan pesan dan kesan yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam Idul Fitri ini. Idul Fitri adalah sesuatu budaya dari kita, termasuk juga bersilaturahmi. Kenapa juga kita minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Nah, sekarang kita melihat Idul Fitri ini adalah temanya adalah memaafkan. Memaafkan adalah sesuatu yang mulia, tetapi kita berpikir lagi bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Jadi semua orang mungkin sudah menyampaikan, baik Buya maupun tokoh masyarakat, kita ini harus memaafkan. Tetapi di satu sisi bagaimana caranya? Nah, cara yang sederhana, memang kalau memaafkan itu adalah bukan berarti melupakan. Kalau melupakan berarti kita memaksa data-data yang ada tentang masa lalu yang telah terjadi, itu kita hapus. Insya Allah tidak bisa. Karena semua yang sudah terjadi, yang tersimpan di kepala kita, itu akan disimpan di dalam otak kita yang disebut juga dengan amigdala. Nah, amigdala itu ketika data itu peristiwa misalnya tidak menyenangkan, misalnya dengan saudaranya tahun kemarin ada masalah apa, itu tersimpan. Dan ketika tersimpan dengan rapi di amigdala, itu juga akan tersimpan pada memori jangka panjang yang kita sebut juga dengan hipokampus. Nah, hipokampus bagian di otak itu akan menyimpan sangat kuat. Nah, ketika itu disimpan, ketika Idul Fitri datang, kita disarankan saling memaafkan. Di satu sisi data itu belum hilang-hilang di dalam pikiran kita. Bagaimana kita mensiasatinya? Ya, memaafkan itu bukannya melupakan. Melupakan itu adalah pekerjaan sia-sia. Semakin kita mengatakan, oh saya lupakan, semakin kita mengatakan itu, maka daya ingat kita tentang peristiwa itu semakin kuat. Tadinya kita berharap melupakan malah semakin kuat, dan akhirnya timbul suatu kebencian, suatu hal yang bernada negatif, dan akhirnya tadinya kita mau bersifat positif malah berkebalikan menjadi negatif. Nah, sekarang kita bagaimana? Yaitu yang paling sederhana, kita rubah kalimatnya, yaitu berdamai. Berdamai dengan masa lalu. Kalau kita melupakan masa lalu, itu tidak akan mungkin karena secara biologinya tersimpan di dalam otak, terutama di daerah hipokampus, daerah memori jangka panjang. Nah, sekarang kita merubah data-data yang ada di otak kita yang tadinya bersifat labelnya negatif, berubah menjadi label positif. Seperti halnya seseorang ketika misalnya kalau orang itu sakit hati itu bukannya sama orang lain, terkadang orang sakit hati itu sama siapa? Sama saudara sendiri. Jadi kadang-kadang dari kecil sama-sama kita, kemudian dewasa sama-sama kita, kemudian ketika mulai berkeluarga dan segala macam, timbullah kata-kata yang tidak enak kepada saudara sendiri. Kalau orang lain yang mengatakan mungkin kita tidak terlalu peduli, tapi ketika saudara sendiri, apalagi sedarah sedaging, sedarah, itu menimbulkan suatu memori jangka panjang, suatu kekesalan yang sangat tidak bisa kita hapuskan. Nah, sekarang
kita kembalikan, rubah data-data itu menjadi data-data yang positif. Misal kita misalnya dendam dengan saudara sendiri, dengan orang yang kita memang sudah kenal dari kecil, tapi ada sesuatu peristiwa yang tidak nyaman ke diri kita. Ya udah, kita berdamai, perbanyak silaturahmi, kemudian kita juga lakukan interaksi terus menerus dengan beliau, walaupun memori jangka lama itu masih tersimpan di otak kita. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bisa dicairkan, yaitu dengan silaturahmi. Silaturahmi adalah obat segalanya. Satu, bisa juga melapangkan rezeki kita, kemudian juga menyehatkan tubuh kita, kemudian ketika kita tidak timbul rasa dendam dan juga rasa sakit hati, itu juga akan meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh kita. Nah, ketika imunitas atau daya tahan tubuh kita itu semakin meningkat, apalagi saat corona seperti ini, kita akan mudah membentengi diri kita daripada kesehatan diri kita sendiri melalui peningkatan imunitas. Tetapi kalau kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan segala sesuatunya, apalagi sama saudara kita sendiri, itu akan menimbulkan penyakit di hati kita dan apalagi akan menimbulkan suatu kecemasan. Nah, kalau kecemasan itu timbul akan berlanjut lagi menuju ke namanya depresi. Nah, karena suatu peristiwa, masa kita mau merusak diri kita dengan cemas dan depresi? Tidak mungkin. Nah, sekarang kita hindari kecemasan itu sendiri. Karena kecemasan itu sangat berbahaya. Salah satunya adalah dia melibatkan disebut juga neurotransmitter gamma aminobutyric acid dan juga serotonin. Ketika kita cemas, itu akan melibatkan mulai dari susunan saraf tulang belakang kita. Yang pertama, misalnya di daerah leher, kuduknya menjadi berat. Kalau misalnya di dada, ketika cemas itu jantung menjadi berdebar atau palpitasi. Kemudian nafas menjadi pendek. Kemudian kalau di daerah perut, menimbulkan juga rasa mual-mual atau muntah atau rasa menyanak di ujung perut kita. Kemudian kalau kita lihat juga kadang-kadang tangan kita bergetar sendiri, berkeringat dingin. Itu adalah bentuk-bentuk daripada gejala kecemasan atau psikosomatis. Jadi psikosomatis adalah gimana pikiran mempengaruhi seluruh organ diri kita. Ketika kita berpikir cemas, kemudian timbul gangguan di seluruh organ kita, akan berlanjut yang disebut juga dengan gangguan insomnia. Tidur kita mulai terganggu, memulai tidurnya misalnya jam 1 malam atau tak sintak di malam hari terbangun, atau kita bangun lebih pagi dari biasanya, itu akan menimbulkan suatu bentuk kecemasan-kecemasan. Nah, sekarang jangan sampai suatu kekesalan di dalam hati terhadap saudara kita dan segala macamnya mengganggu ke diri kita. Jadi kita tadinya menganggap sepele, kok diri kita kok mulai cemas, mulai tidak bisa tidur, mulai daya tahan tubuhnya berkurang. Mulai sekarang berarti kita berdamai dengan masa lalu, berdamai juga dengan saudara kita. Caranya perbanyak silaturahmi, karena silaturahmi adalah obat. Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mungkin untuk pertemuan hari ini dari Polijiwa, Polipsikiatri, RSUD MZen Painan, saya cukupkan sekian dan semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.